Halo bray, balik lagi dengan clipping berita yang kali ini akan menginformasikan Cina sebut AS kelewat pede dan tidak tahu diri. Washington mengemis dukungan Vietnam dan Singapura. Wakil Presiden AS Kamala Harris, pejabat tertinggi di bawah pemerintahan Joe Biden, melakukan kunjungan ke Asia Tenggara. Dikutip dari Global Times, Cina menyebut kunjungan itu sebagai perjalanan ambisius Harris ke Singapura dan Vietnam. Media pemerintahan komunis Cina itu menyebut bahwa AS telah menjadi Asia Tenggara sebagai area fokus dalam persaingannya dengan Cina, di mana Singapura dan Vietnam telah menjadi target utama yang diharapkan AS untuk didekati. Diakui, kunjungan Harris terutama ke Vietnam membantu AS untuk memperkuat soft power di kawasan itu sampai batas tertentu dengan bekerja sama dengan pemerintah Vietnam dalam beberapa proyek kecil. Sayangnya, penarikan AS yang kacau dari Afghanistan telah sangat berdampak pada reputasi internasional Washington dan perjalanan Harris ke Asia Tenggara. Cina menyebut AS mendapat lebih sedikit hasil dari apa yang diharapkan. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel Clipping Berita. Bayang-bayang masalah Afghanistan telah mempersulit Harris untuk mencapai misinya, yakni membangun kredibilitas AS dan memperkuat hubungan AS dengan negara-negara di kawasan itu. Harris memilih Vietnam dan Singapura sebagai tujuannya, menunjukkan bahwa strategi AS di Asia Tenggara dirancang untuk memperkuat apa yang disebut Kemitraan Regional Indo-Pasifik. Lapor GT dilansir Sosok ID pada Minggu 29 bulan 8 2021. Ini tentang membangun mekanisme Quad sebagai jalur utama dan kemudian memancarkan pengaruhnya di antara anggota ASEAN lainnya. Karena itulah kunjungan Harris kali ini lebih kepada kerjasama di bidang keamanan dan menyoroti apa yang disebut ketegangan di Laut Cina Selatan, sehingga semakin menjustifikasi kehadiran AS di kawasan tersebut. Baik Singapura maupun Vietnam kali ini menjaga profil yang relatif rendah untuk menghindari memprovokasi Cina, kata media itu. Bagaimanapun, Cina memiliki hubungan yang mendalam dengan kedua negara. Jadi, kunjungan Harris ke Singapura hanya memainkan lagu lama yang sama, dan dengan Vietnam, AS hanya memiliki kerjasama pertahanan simbolis dan terbatas karena peningkatan kerjasama pertahanan maritim antara keduanya akan mengganggu negara-negara lain di sekitar Laut Cina Selatan. Ini juga berarti bahwa kerjasama pertahanan maritim antara AS dan Vietnam akan dibatasi di masa depan. Vietnam adalah negara sosialis dan perang Vietnam meninggalkan bekas luka yang dalam di kedua sisi. Dalam konteks ini, menarik Vietnam ke sisinya dan mempromosikan evolusi damai juga merupakan salah satu tujuan Washington di kawasan itu. Perbedaan sistem politik juga menjadi kendala bagi ambisi AS di Vietnam, sorot Cina. Vietnam memang ingin AS menekan Cina atas masalah Laut Cina Selatan, tapi ketidakpercayaan politik berjalan tinggi di kedua sisi, ujar laporan itu. Kunjungan Harris dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin ke Asia Tenggara telah menekan perlunya meningkatkan hubungan AS dengan Vietnam. Tetapi, lembar fakta yang dirilis oleh Gedung Putih pada hari Rabu tidak menyebutkan peningkatan hubungan AS dengan Vietnam dari kemitraan komprehensif menjadi kemitraan strategis. Ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak tetap waspada untuk meningkatkan hubungan mereka dan ada suara-suara berbeda di negara mereka sendiri. Menariknya, Harris pada hari Rabu 25 bulan 8 memberikan penghormatan kepada mendiang Senator John McCain pada peringatan ketiga kematiannya dengan mengunjungi sebuah monumen di Vietnam di mana pesawatnya ditembak jatuh pada tahun 1967 selama Perang Vietnam. Netizen di Vietnam marah dengan pengaturan ini, sementara AS masih berhadapan dengan negara-negara Asia Tenggara dengan mentalitas hegemonik. Keterlibatan AS dalam Perang Vietnam merupakan intervensi militer ilegal, dan perang tersebut telah menjadi kenangan sejarah yang menyakitkan bagi seluruh rakyat Vietnam. Namun, politik Amerika tampaknya tidak peduli dengan perasaan rakyat Vietnam. Mereka tidak repot-repot merenungkan sejarah, kata editorial media Cina.
Mereka bahkan mungkin menyesali penarikan awal mereka dari Vietnam. Ini juga mencerminkan kepercayaan diri AS yang berlebihan dan keyakinan bahwa AS masih bertanggung jawab atas segalanya. Ini menciptakan dilema bagi AS karena berusaha untuk menegaskan kembali pengaruhnya di Asia Tenggara dan di tempat lain. Bagaimana AS bisa meyakini orang-orang dari negara-negara ini jika tidak tahu atau menghormati sejarah mereka? Penarikan AS dari Afghanistan mengingatkan pada adegan pada tahun 1975. Setelah menyakiti rakyat Vietnam selama hampir 20 tahun, sekarang mencoba menarik dukungan Vietnam untuk menahan Cina. Ini tentu saja tidak dapat diterima oleh orang-orang Vietnam, kata Cina. Menurut Cina, tidak mungkin bagi AS untuk menggunakan roti dan sirkus untuk memikat Vietnam dan Singapura ke dalam konfrontasi strategis dengan Cina. Bahkan, kunjungan Presiden AS Joe Biden ke Asia Tenggara tidak akan mengubah tren negara-negara Asia Tenggara yang menggeser sikap mereka sebelum menyeimbangkan antara Cina dan AS dan bergerak ke arah Cina. Demikianlah Bray, Cina sebut AS kelewat pede dan tidak tahu diri. Washington mengemis dukungan Vietnam dan Singapura yang dilansir dari Intisari Online.